adiknya dia udah cerita ke saya kalau ternyata udah ngegapin sekali. Yang lagi rame banget seorang anak di oleh kakeknya dan juga diperkaos oleh omnya sendiri. Nah, ketika lapor polisi, malah disuruh diselesaikan secara kekeluargaan oleh polisinya. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Tapi disclaimer dulu, yang gue lakukan hanyalah rangkuman dari podcastnya Denny Sumargo. Sebelum gue rangkum, jangan lupa follow sama like. Buruan sekarang. Jadi memang si anak ini atau si korban ini dari kecil itu suka dititipin ke rumah mertuanya Bu Caca atau rumah kakek neneknya atau keluarganya si suami. Gara-gara si Bu Caca dan juga suaminya ini dua-duanya kerja, jadi sering dititipin nih. Suatu ketika wali kelasnya tuh manggil ke sekolah orang tuanya, bilang kalau misalkan si korban ini kok nggak fokus sekolahnya, udah gitu suka sakit-sakitan. Sakit si anak makin parah, akhirnya dibawalah ke rumah sakit swasta. Dan disuruh ke dokter saraf. Udah ke dokter saraf tuh, kalau misalkan 3 hari nggak sembuh suruh balik lagi. Dan pas balik lagi disuruh CT scan karena ibu dan bapaknya ini nggak punya duit. Jadi akhirnya nggak balik-balik lagi nih ke rumah sakit. Seminggu kemudian baru ada duit nih orang tuanya korban. Dan akhirnya balik lagi ke dokter saraf. Dan dokter saraf memastikan lagi apakah benar si anak ini beneran nggak pernah jatuh ataupun nggak pernah ada benturan. Nah, si ibu ini karena nggak punya duit lagi jadi nggak bisa lanjut periksa lagi. Sakitnya si korban ini makin parah, ngomong nggak bisa, gerak nggak bisa. Bahkan kalau ngeliat orang tuh teriak-teriak sendiri. Awal ketahuannya nih, si ibu ini nggak sengaja nyenggol payudara si anaknya atau si korban. Dan si korban kesakitan. Maksalah si ibu ini buat si korban ini biar cerita. Dan akhirnya si korban mengakui kalau misalkan si korban ini sering di-grab sama omnya. Si korban ini nggak berani cerita gara-gara takut nanti ibunya ini berantem sama keluarga bapaknya. Tapi akhirnya si korban ini cerita full kalau misalkan si omnya ini suka grabs, abis itu suka nyium-nyium. Ayah korban pas tahu itu langsung ngelabrak pelaku atau omnya korban. Pas awal-awal ditanya, nggak ngaku-ngaku nih si omnya ini. Pas ditampar baru ngaku. Ternyata nggak cuma grabs sama nyium-nyium, tapi juga suka telanjang depan si korban dan suruh si korban ini videoin. Dan akhirnya ketahuan kalau misalkan si omnya ini pernah memperkaos si korban. Kenapa korban diem aja selama ini? Karena si korban diancam ternyata. Si pelaku ini langsung dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Pas nyampe sana, si polisinya bilang apa? Ini nggak bisa diproses gara-gara si pelakunya pingsan. Dan si polisi nyuruh apa? Nyuruh selesai secara kekeluargaan. Si ibu korban padahal udah bikin laporan nih. Tapi sama si polisinya disuruh dicabut laporannya, ya. Si ibu korban akhirnya minta visum nih. Tapi si polisinya bilang, ibu visumnya besok pagi aja. Ibu selesain deh secara kekeluargaan, terus habis itu cabut laporannya, gitu kata polisinya. Akhirnya si ibu korban ini cabut laporan, gara-gara juga ditakut-takutin sama polisinya. Katanya nanti si pelaku ini bikin laporan penganiayaan gara-gara udah mukulin si pelaku, ayahnya korban. Pas udah dicabut laporannya, si pelaku langsung sadar dong, gak jadi pingsan. Dan si ibu korban ini mau bikin laporan lagi malah gak dibolehin sama polisinya. Akhirnya si ibu korban ini buat laporan di Polda dan akhirnya dilakukan visum. Dan ternyata ketahuan si anak ini atau si korban ini di-grabs berkali-kali dan diperkaos berkali-kali. Singkat cerita, si ibu cacanya atau si ibu korban ini diteror sama pelaku, diintimidasi dan disomasi. Bahkan keluarga ayah korban ini malah membela pelaku. Dan baru ketahuan tuh ternyata si kakeknya korban ini juga melecehkan korban. Bulan Juni tahun lalu sebenarnya si pelaku ini udah ditahan ya. Tapi bulan Oktober tiba-tiba Polres nyuruh cabut laporan dan maksa. Dengan dalih keluarga korban akan diproses hukum gara-gara penganiayaan. Karena takut dan si ibu korban ini juga gak pakai kuasa hukum, akhirnya dicabut tuh laporannya. Tapi namanya orang tua, perjuangannya gak sampai di situ ya. Akhirnya si ibu ini dikasih tahu sama media-media buat ngeviralin kan. Pernah tuh viral videonya katanya di TikTok. Terus polisinya nyuruh take down. Segitu aja rangkuman dari gua. Semoga keluarga korban diperlancar usahanya untuk menyelamatkan korban untuk mendapatkan keadilan. Nah, kalau misalkan kalian mau lebih detail lagi langsung aja ke podcastnya Denny Sumargo. Dan jangan lupa follow sama like gua sekarang ini, buruan. Ramenya kasus Rachel V-nya dan Bang Okin, gue malah kefokus sama salah satu narasumbernya dari podcastnya Bang Densu. Si Ade Nay, lu udah pada lihat belum? Ade Nay ini adalah korban perkaos dari Om Ipar ya. Jadi suami ade bokapnya. Gua nggak mau ceritain lebih lanjut cerita ini, lu nonton aja sendiri di podcastnya Bang Densu, iya. Tapi gue tuh ngerasa kayak, oh selama ini tuh gue kayaknya udah bener deh. Gue nih joken ya, janda, anak satu dan kebetulan anak gue perempuan. Waktu gue masih sama-sama sama bapaknya anak gue pernah bilang nih, lo boleh mandiin anak kita itu sampai usianya
maksimal di 3 tahun. Nggak tahu kenapa gue kayak kepikiran aja sama hal itu. Gue tuh mulai ngerasa dunia nih banyak banget iblis yang jadi manusia. Ditambah lagi anak nih kan perempuan. Gue nggak tahu ya kalau anak cowok, karena anak gue cuma satu dan kebetulan perempuan. Gue tuh emang dari awal punya anak perempuan ya, punya anak gitu, gue tuh ngerasa gue nggak bisa percaya sama siapapun gitu, kecuali orang tua gue ya, karena kan gue tinggal di rumah orang tua gue. Sisanya tuh gue nggak bisa ngebiarin anak gue diurus yang seharian plak gitu gue tinggal. Gue nggak pernah bisa. Gue kemanapun pergi, bahkan pas gue masih kerja, anak gue masih umur setahun, itu gue izin sama orang kantor gue buat bawa anak gue dan dibolehin. Karena ternyata bener anjir, bahwa di dunia ini kayaknya udah gak ada lagi orang yang bisa kita percaya. Bener-bener gak ada sama sekali. Gue jadi ingat katanya Bang Napi soalnya, karena pikiran-pikiran jahat itu kadang emang gak direncanakan, tapi begitu dia ngeliat baru tuh terbesit. Cuman yang gue gak habis pikir sama iblis yang menjelma jadi manusia ini adalah itu anak kecil, monyet. Tahu nggak, anak kecil lu ngelihat nafsunya tuh dari mana, anjing, setan. Bisa-bisanya seorang om yang harusnya bisa mengayomi dan seorang kakek yang seharusnya juga menyayangi seorang cucunya ternyata ikut mencabuli. Ini bahaya banget nggak? Kalian sudah nonton? Silakan nonton versi lengkapnya di podcast Denny Sumargo 2 hari yang lalu. Kejadian ini sebenarnya udah tak dari tahun awal-awal COVID, tapi anak ini ternyata takut untuk bicara sampai akhirnya dia tuh mengalami yang namanya trauma yang berat, sampai tidak bisa ngomong, tidak bisa jalan. Ini sangat traumatis ya. Dari podcast itu kita tahu bahwa ibunya ini sudah melaporkan ke Polres, ya kan? Tapi ternyata pihak Polres nggak tahu kenapa, katanya bisa ini kalau bisa dicabut, selesaikan secara kekeluargaan. Memang bener, no viral, no justice. Inilah ya negara Konoha ini ya. Harusnya publik dihebohkan dengan kisah dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur bernama Nai atau Naysila yang menjadi perbincangan luas di media sosial. Ibu Nai, yang dikenal sebagai Bu Caca, mengungkap dugaan tindakan tidak pantas yang dialami sang anak dan diduga dilakukan oleh anggota keluarga dekat. Kisah tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Denny Sumargo dalam program Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut penuturan Bu Caca, peristiwa tersebut terjadi beberapa tahun lalu di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Saat itu, Nai kerap berada di rumah kerabat ketika ibunya bekerja. Kondisi mulai terungkap ketika Nai sering mengalami gangguan kesehatan, seperti pingsan dan kesulitan berkonsentrasi di sekolah sejak duduk di bangku sekolah dasar. Pemeriksaan medis kemudian memunculkan kecurigaan adanya masalah serius yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Setelah melalui proses pendampingan, Nai akhirnya menceritakan pengalaman yang membuat keluarga terpukul. Dugaan perlakuan tidak pantas tersebut kemudian menjadi perhatian publik. Meski banyak pihak mencari tahu identitas terduga pelaku, hingga kini identitas mereka tidak diungkap secara terbuka demi melindungi proses hukum serta privasi korban yang masih di bawah umur. Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap anak serta keberanian untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam lingkungan terdekat. Kisah yang diungkap Bu Caca tersebut langsung menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak netizen mengaku prihatin dan memberikan dukungan moral kepada korban serta keluarganya. Sejumlah warganet juga menyoroti pentingnya peran orang tua dan lingkungan sekitar dalam menjaga keamanan anak, terutama ketika berada di lingkungan keluarga sendiri. Tak sedikit pula yang berharap agar kasus serupa dapat ditangani secara serius dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan pada anak. Di media sosial, komentar dukungan terus mengalir, dengan banyak pengguna mengingatkan bahwa anak perlu mendapatkan ruang aman untuk bercerita tanpa rasa takut. Beberapa netizen juga mengajak masyarakat untuk tidak menyebarkan identitas korban maupun terduga pelaku demi menjaga privasi dan kondisi psikologis anak. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Kepedulian, komunikasi yang baik, serta keberanian untuk melapor menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar.
Semoga kejadian seperti ini tidak kembali terulang, dan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman serta penuh perlindungan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, komentar yang positif, serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya.